Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan belajar gambar 3 dimensi untuk latihannya buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini sama sama ukurannya di Facebook ya, nanti saya kasih linknya. Banyak banget gambar-gambar latihan. Saya sudah bikin tutorial sebagiannya di sini. Oke, kita langsung aja. Di sini kini pilih new. Tinggal kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita lihat gambar yang paling mudah dulu aja kita gambar ya. Kita bikin dulu bagian seperti ininya. Nah, caranya gimana? Kita di sini kita langsung aja di sini 90/30 kita gunakan line atau tulis L enter. Seperti ini ya. Kita ngambil dulu yang sepiringnya dulu, yang ke panjang atau ketinggiannya dulu sekitar 30 mm. Tinggal enter. Terus di sininya berapa kita akan di zoom dulu biar enak. Zoomnya gini, kebangetan zoomnya ya. Zoomnya kebangetan ini dekatnya ini. Nah segini. Soalnya mouse-nya ya rada sedikit rusak jadi nggak bisa digunain. Nah terus tinggal di sininya 90 panjangnya. Enter. Coba kita zoom di. Nah ini kan baru enak. Terus tinggal kita ke atas lagi 30 ya, 30 mm. Terus ke sampingnya lagi. Nah, kita foto seperti ini aja dulu. Terus di sini adalah diameter dari jarak ke sini sekitar berapa? 45 kan 90 dibagi 2 jadi 45 ya, jadi pas tengah-tengah. Terus dari sini 13. Nah, jadi kita akan pas tengah-tengah ini ke sini itu 13. Enter. Terus dari sini itu sekitar berapa diameter? 18. Nah kalau diameter itu kan kalau diatur itu harus dibagi 2 ya. Jadi 18 dibagi 2 sama dengan kan 9. Jadi gunakan lingkaran atau tulis C enter. Berapa setelah itu? 9 enter. Seperti ini ya. Bener kan? Dari jaraknya itu 13 atau 13. Iya kan bener 13. 30 tambah 13. Oh 13-nya itu dari atas ya, bukan dari bawah. Pantesan sedikit dari sini nih. Nah terus ininya pindahin ke bagian sini ya, 13-nya dia di atas ya, seperti ini. Oke, kita langsung aja. Kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut ke bagian yang akan kita bikin dulu bagian mananya nih biar lebih enak. Kita bikin dulu segi 4 dulu, yang bagian di sini 48-nya nih, 48 ketotalannya ya, 48 sama panjangnya. Jadi di sini kita gunakan di sini 48 kita pecahin dulu aja biar lebih seru. Pecahin panjangnya sama tadi itu 90. Enter. Masukin sini. Oke. Ini udah ini bawahnya nih sampingnya ya. Bisa dilihat ini bawahnya ini sampingnya. Terus kita akan bikin lingkaran seperti ini. Di sini ada R9 dan R15. Nah kalau R itu dia radius, itu gak usah dibagi 2, langsung aja tulis R9, tulis 9 seperti ini. Terus tadi itu R15 tulis saja 15 seperti ini. Tinggal kita akan potong di sini, kita trim. Gunakan trim seperti ini ya. Terus apalagi kalau udah seperti ini. Nah di sini kita akan bikin ininya, atau kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi bisa ya. Takutnya kalian lebih gampang 3 dimensi atau gimana ya. Tapi menurut saya lebih cepat itu 2 dimensi dulu, baru kita ubah menjadi 3 dimensi seperti itu ya. Oke, kita langsung aja. Kita akan bikin dulu deh yang ini ya. Bikin ini dulu. Kalau bikin ini sih sebenarnya gampang ya. Dari jarak sini itu dari di sini kan ada 10 nih. Enggak, dari jarak sininya berapa dia? Kayaknya ini tengah-tengah ini ya, tengah-tengah dia ya. Kita bikin seperti inilah. Kita gunakan line dulu, kita gunakan line atau kita copy yang ini, pasin di tengah-tengah ini. Ya. Terus di sini kan 22 dibagi 2 berapa? 11 ya. 11. Seperti ini. Ini 11. Enter. Dan di sini juga 11. Enter. Seperti ini. Terus buat memotongnya berapa? Di sini adalah 21 ya, 27 sorry, 27. Kita copy yang bagian di sini. Pindahin ke sini. 27. Mana kok nggak ada? 2
7. Nah, oke, kalau udah selesai tinggal kita trim aja. Nih, kita trim nih. Nah, seperti ini ya. Kita trim ya. Selesai. Seperti ini ya. Terus kalau udah 27 dia 10 ya, kalau apa ibaratnya di sini kan buat 22 jadi 10 dikurangi ya. Jadi apa 12 dia dikurangi itu ya. Jadi 12 dibagi 2 sekitar 6 ya. Jadi explorernya 66. Jadi kita akan gunakan yang namanya office di sini. Office. Kita blok atau kita klik dulu enter. Kita blok yang ini. Di sini itu berapa tadi itu 6 ya. Jadi kan dari itu 12 dibagi 2 6 ya. Jadi 6 di sini. Di sini juga 6. Di sini juga 6. Oke, tinggal kita terima aja. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Yang ini gimana? Nah, yang ini kita akan apa? Kita copy dulu, pisahin ya, jangan disatuin, pisahin. Jadi kita yang ini delete aja. Nah, seperti ini. Yang ini kita trim. Trim ini trim, ini trim. Oke, kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Sebelum mengubah menjadi 3 dimensi, takutnya di sini ada menggunakan yang lama atau 2007 atau 2010 ke bawah, harus di region dulu ya. Di ini ya apa? Kenapa disebut region dulu? Biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi ya. Kalau di AutoCAD terbaru itu nggak usah di region dulu, udah bisa menjadi 3 dimensi gitu ya. Jadi takutnya di sini harus di region dulu. Fungsi region itu apa? Fungsi region itu dia buat menyatukan objek ini ya, buat menyatukan objek ini. Bisa mengubah menjadi 3 dimensi lah, seperti itu ya intinya. Oke, di sini kita pilih view ke isometric, kita ubah tampilannya dulu menjadi 3 dimensi. Terus kalau udah seperti ini apa lagi? Hilangin ini apa ini? Jangan ada ketinggalan. Oke, tinggal kita lihat dari sini. Dari ketinggian kita lihat dulu, ini bukan ketinggian kan udah, jadi tinggal kita ke tebalannya. Nah, ketebalannya berapa? Di sini kita lihat ketebalannya nih. Dari di sini 13, ini kan udah selesai nih. Tinggal ketinggiannya berapa nih? Ketinggian. Ini dulu kita bikinnya 42 dulu ketinggiannya. Kita gunakan Plauson di sini ya. Nah, seperti ini. Berarti tadi itu? 342 ya ketinggiannya itu. 42 mm. Oke. Terus lanjut ke bagian yang di sininya nih. Di sininya gimana nih? 48 ini ketebalannya berapa ini? Ketebalan ininya kok nggak ada? Apa samain sama ini 6 kali ya ketebalannya? Ya mungkin enggak ya, soalnya di sini ketebalannya tidak diukur ya, tidak diukur ketebalannya. Jadi kita akan di sininya samain aja sama dalam ya 6 ya. Tadi kan ini ibaratnya 10 kan udah diambil, terus 12 dibagi 2 jadi 6, di sini totalnya 66 ya. Jadi kita akan di sininya 6 aja ketebalannya. Biar nggak ribet lah, 6 di sini. Nggak ada ininya. Di sini ketinggiannya berapa? Di sini ketinggiannya sama yang bagian yang 30 ya, 30. Soalnya tidak ada dari sini ke bawah, nggak ada ukurannya. Jadi kita akan ketinggiannya samain aja 30. Oke, milimeter. Nah, tinggal kita akan kita gabungin. Nah, cara gabunginnya gimana? Oke, kita lihat dulu di sini. Kita akan dari sini kita akan kita akan taikin dulu menggunakan 3D Roto10 yang ini ya, bisa dilihat ya. Takutnya saya emang salah baca ya. Terus tinggal kita di sininya objeknya kita klik kanan ke bagian, cari yang warna merah ya, biar seperti ini. Nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan copy, soalnya buat kiri kanan ya, kiri kanan. Nah, seperti ini. Terus cara masukinnya gimana? Tadi kan posisinya ketebalannya itu ketebalannya itu kan 6 ya, jadi kita ngambil dulu ke dalam ya, jadi ininya di luar pertamanya. Maksudnya gimana? Kita blok dulu, kliknya di sini jadi ke dalam seperti ini ya. Ketinggiannya tadi kan ketinggiannya 30 dari bawah, jadi taruhnya di bawah, simpannya di bawah ya, seperti ini. Jadi bisa dilihat jadinya di dalam tapi di bawah ya. Nah, seperti ini. Soalnya tadi kan bikinnya 30 itu dari bawah sini, jadi jangan di atas naruhnya, nanti kelebihan ukurannya ya.
Jangan sampai seperti itu ya. Saya juga sering seperti itu ya, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kurang ngopi biasanya gitu. Oke. Coba kita akan ibaratnya kita akan lihat dulu ke dua dimensinya. Dua dimensi one-nya kita ubah ke bagian ascendant seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya. Terus kita akan lihat dari jarak sininya kita akan bikin. Nah, di sininya nih. Nah, caranya gimana? Di sini tinggal kita pindahin aja yang ini, klik. Terus kita pindahin yang ini, tapi di bawah ditaruhnya, bukan di atas ya, tapi di bawah seperti ini ya. Nah, kita lanjut lagi, nanti gampang itunya ya. Kita bahas satu-satu ini dulu deh langsung. Terus yang ini taruhnya di mana? Di sini ada jaraknya 6 ya, 6 ya. Kita puterin dulu dari sini. Nah, terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan di sini kita gunakan dulu line buat garis bantu aja. Terus gunakan di sini yang namanya Mopi untuk memindahkan objek ya. Untuk memindahkan objek, klik kanan baru ke tengah-tengah ini. Terus taruh tengah-tengah ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Terus kalau udah seperti ini gimana? Nah, tinggal kita akan geserin, soalnya dari sini jarak ke sini itu sekitar adalah 6 ya. Kita geserin dari sini langsung ke sini. Kasih aja langsung 6 ya, 6 mm. Nah, seperti ini. Coba kita gunakan robit. Hasilnya seperti ini. Ini ketinggian kali ya? Iya, ketinggian guys. Tadi kan 6 ya, 6 ketinggian. Jadi kita buangnya 6 lagi. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Terus apalagi kalau udah seperti ini, coba lihat lagi gambarnya. Di sini ada berlubangnya, tapi di sini nggak ada. Nah, caranya gimana? Di sini kita harus satuin dulu objeknya ya. Ini belum nyatu objeknya, kita satuin objeknya menggunakan perintah Perintah namanya solid neon yang ini ya. Yang bisa menyatukan objek. Kita blok, udah diklik, kita blok semuanya, objeknya tinggal klik kanan. Nah, dia udah mengubah menjadi menyatu objeknya. Terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita akan motong yang ininya. Kita gunakan lagi aja close langsung, klik di sini, klik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nih. Oke, sangat mudah ya guys ya. Tinggal di sini pindahin dan di sini kita akan blok aja. Terus tinggal kita di sini rumahnya, tinggal kita langsung aja garisnya. Kita lihat lagi gambarnya gimana. Oke, kalau udah selesai tinggal kita kasih warna aja. Di sini tulis RAEM AT, enter. Kita kasih warna apa aja lah, kita blue apa gitu ya. Kita drag aja. Nah, kalau ngubah hanya kita ubah ke relatif. Seperti ini hasilnya. Kalau ini jelek, tinggal kita kasih coba pencahayaannya, sound status. Kita pilih yang atas. Onin ya, onin. Terus yang ini kita tinggal geserin aja. Nah, seperti ini ya. Biar kelihatan. Kalau udah kelihatan tinggal close aja di sininya, tinggal kita gunakan robit seperti hasilnya. Oke, itu dia guys cara latihan buat AutoCAD. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Kalau ada kesan dari video ini atau dari kata bahasanya atau ada pemasukan buat saya, silakan juga ya. Oke, itu dia guys, sampai jumpa kembali.